Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa mempertemukan kita lagi. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku dimanapun kalian berada, kali ini kita masuk ke pembelajaran tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah anak-anakku, peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Oleh sebab itu, kalian sebagai remaja, sebagai pemuda harus memiliki misi untuk memberi manfaat bagi umat. Bagaimana caranya? Apalagi di masa pandemi seperti ini. Pertama adalah kalian hormati orang tua, baik orang tua kandung ataupun orang tua yang umurnya lebih tua dari kalian. Ada sebuah kisah di mana seorang pemuda ketika itu dia disuruh oleh ibunya mengambilkan air minum ya. Tiba-tiba ketika si pemuda mendekati ibunya, ternyata ibunya sudah tertidur. Apa yang dilakukan pemuda itu? Dia sangat bingung. Apakah dia akan membangunkan ibunya? Dia tidak berani. Dia tidak mau membangunkan ibunya yang sedang terlelap. Akhirnya yang dilakukan oleh pemuda, dia tetap berdiri dan menunggu hingga ibunya bangun. Nah, saat fajar menyingsing, si ibu bangun untuk melakukan sholat malam. Dia mendapatkan anaknya masih berdiri sambil memegang botol minum itu. Ibu sangat terharu, sangat bangga, dan kemudian beliau mendoakan anaknya agar anaknya sukses, lancar, dan mendapat keberkahan. Ternyata doa sang ibu itu didengarkan oleh Allah. Baik, begitu juga dengan kalian. Kalian harus ingat bahwa ridho Allah terletak di ridho kedua orang tua kalian. Baik, selanjutnya adalah menghormati guru. Ya, misalnya dengan berkata sopan, sama dengan menghormati orang tua juga ya, berkata sopan, tidak teriak, tidak membantah. Selanjutnya patuh pada peraturan dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Apalagi di masa pandemi, kegiatan positif kalian banyak sekali di rumah. Bisa membantu orang tua, membereskan rumah, atau membuat sesuatu yang kreatif misalnya. Nah, ketika ayah kalian seorang tukang kayu misalnya, bantulah beliau, sehingga kalian akan mendapat ilmu, mendapat keterampilan. Baik anak-anakku semua, kita memasuki ke selanjutnya, menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Yang pertama adalah membaca secara keseluruhan dengan seksama, kemudian menggali informasi penting dengan 5 kata tanya, where, ya, why, when, what, kemudian satu lagi adalah how, atau kita kenal dengan adik Simba, ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, tulis kembali informasi ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasa sendiri. Pastikan informasinya sesuai dengan urutan peristiwa. Nah, ini lagu Indonesia Raya dinyanyikan beberapa saat sebelum Sumpah Pemuda dibacakan. Sejak dinyanyikan, pada saat proklamasi kemerdekaan, lagu Indonesia Raya memberikan semangat perjuangan.
Nah, masih ingat nggak bahwa lagu Indonesia Raya adalah lagu yang bertangga nada diatonis mayor? Yuk, teman-teman, kita mengingat kembali ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Baiklah, ciri lagu tangga nada diatonis mayor dan minor, bahwa tangga nada diatonis mayor memiliki suasana riang gembira, sedangkan minor suasananya sedih dan kurang bersemangat. Selanjutnya, membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor pada lagu wajib. Secara umum kita membedakan sebagai berikut. Interval diatonis mayor adalah 1, 1,5, 1, 1, 1, setengah. Sedangkan minor 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Selanjutnya, nada dasar diatonis mayor bahwa do sama dengan C. Dan diatonis minor, do sama dengan A. Sifat lagunya yang mayor riang gembira dan bersemangat, sedangkan minor sedih dan kurang bersemangat. Baiklah anak-anakku semua, ini adalah gambar notasi balok dan nada ya. Pada tangga nada diatonis mayor, di mana C sama dengan do. Maka ketika ditanyakan pada nada diatonis mayor, jika ditanyakan pada tangga nada diatonis mayor re dilambangkan dengan notasi D. Begitu juga pada tangga nada diatonis mayor, ketika ditanyakan mi, nada mi dilambangkan dengan notasi E. Mi sama dengan E. Selanjutnya, tangga nada diatonis minor diawali dan diakhiri dengan nada La. Sedangkan tadi ya, yang mayor diawali dan diakhiri dengan nada. Baik, selanjutnya, ketika Hasan bermain alat musik, tiba-tiba di sudut ruangan dia melihat sebuah kamper atau kapur barus, di mana kamper tersebut berubah menjadi lebih kecil dari beberapa hari sebelumnya. Oke. Kamper yang mengecil kemudian mengalami perubahan wujud yang disebut dengan menyublim. Baiklah anak-anak, kita masuk ke perubahan wujud yang kedua. Jadi selain membeku, mencair, dan menguap, ada 3 perubahan wujud lagi, yakni mengembun, menyublim, kemudian mengkristal. Peristiwa mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya adanya butiran air pada daun. Kemudian yang menyublim, perubahan wujud dari padat ke gas. Contohnya adalah kamper yang tadi atau kapur barus. Selanjutnya mengkristal, perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya pada butir-butir salju. Baik, pembelajaran selanjutnya adalah upaya mengembangkan dan pelestarian kebudayaan nasional. Dengan peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa, bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga persatuan. Bagaimana sih sikap-sikap kita dalam melestarikan budaya? Ya, ini adalah contoh ya. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Selanjutnya, menerima dan menghargai keberagaman suku, bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku bangsa sendiri, suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain.
daerah serta mengembangkan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Anak-anakku, kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik saja, tetapi datang dari rasa semangat yang tidak pernah terkalahkan. Semoga ini menjadi kata-kata motivasi kita untuk terus dan selalu semangat dalam belajar. Baik anak-anakku, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.